Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kembali menggelar secara maraton sidang terdakwa AG yang merupakan kekasih Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Sidang ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri dan guna mengulas perjalanan kasus hukum anak terdakwa AG, kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak. Pak Heri, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa agenda sidang hari ini adalah putusan sela. Seberapa optimis Anda menilai bahwa hakim akan tetap pada putusannya seperti jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ini? Oke. Sebelumnya begini Mbak ya, dalam teori putusan itu kan sebenarnya hanya satu ya, putusan final. Cuman untuk membedakan bahwa ada putusan sebelum putusan akhir itu dinamai putusan sela. Putusan sela ini akan kemudian menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke pokok perkara atau tidak dalam konteks pembuktian. Nah, kalau saya melihat bahwa kasus ini kan atensi publiknya besar ya, kemudian juga pasal yang digunakan berlapis, dan ini juga untuk menggali kebenaran material, rasa-rasanya dari perspektif formil hanya untuk memutuskan ini hanya jatuh di putusan sela. Saya mohon maaf melampaui batas sebelumnya ya. Jadi saya bisa katakan bahwa ini kemungkinan kecil akan diterima apa yang dinamakan sebagai eksepsi oleh kuasa hukum. Hakim mungkin akan lebih nyaman untuk memilih jalur pembuktian di pokok perkara, dan saya rasa itu jauh lebih manfaat bagi kedua belah pihak ya. Toh kuasa hukum pun tetap diberikan waktu yang sama, keadilan yang sama dalam hal membuktikan kliennya memang misalnya tidak terlibat atau tidak ada kaitannya dengan perkara pidana ini. Nah, tentunya jaksa ya akan mendorong untuk tetap perkara ini diajukan ke pokok perkara. Karena tadi berdasarkan keyakinan jaksa, berdasarkan alat bukti yang dimiliki, jaksa meyakini bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan AG adalah salah satu pelaku dalam perbuatan pidana tersebut. Gitu kira-kira Mbak. Baik, Pak Heri, kalau dari sisi jangka waktunya begitu ya, durasi ini pengadilan menargetkan akan selesai 25 hari. Menurut Anda apakah itu possible atau mungkin dilakukan sebelum Idul Fitri sidang ini akan selesai? Iya, sebenarnya itu teknis ya, walaupun tadi saya agak menghindari kata ada target ya, seakan-akan kalau target itu kita ingin buru-buru saja, speedy trial yang didahulukan, tapi kehati-hatian dalam hal kualitas putusannya nanti jangan sampai ternodai, itu catatan kita. Tapi memang ada dalam konteks hukum acara, kalau memang harus dipatuhi, harus diikuti adalah misalnya proses tingkat penahanan, baik di tingkat penyidikan kemarin, kemudian juga jaksa misalnya punya kesempatan untuk menahan untuk prosesnya pembuktian jaksa, itu juga diperbolehkan. Tapi memang harus ada batas waktu, Mbak, bahwa hukum acara kita adalah menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka untuk kepastian hukum seseorang memang dia tidak perlu berlama-lama juga menjalani proses itu. Ini yang saya rasa makna dari konteks tersebut ya. Kemudian juga melihat dari AG ini adalah yang masih berstatus sebagai anak, itu juga menjadi hal yang kemudian menjadi kesepakatan para pihak tentunya. Saya rasa konsensus ya, tidak hanya hakim yang mendrive hal ini, tapi juga karena ada para pihak lain yang punya kepentingan hukum, ada jaksa mewakili kepentingan korban, ada kuasa hukum yang mewakili kepentingan terdakwa, maka hal ini juga saya rasa pasti disampaikan juga di persidangan. Dan karena tidak Baik. ada mungkin keberatan dari masing-masing pihak, maka hal tersebut menjadi niscaya untuk dilakukan. Jadi tidak ada soal menurut saya. Gitu. Baik, tapi bagaimana idealnya kalau begitu Pak Heri? Karena memang kan tadi Anda katakan ada resiko kehati-hatian begitu yang harus lebih diperhatikan oleh pengadilan negeri. Tapi juga di sisi lain bahwa masa tahanan AG ini habis pada tanggal 17 April. Nah, jadi bagaimana pengadilan itu bisa memastikan berada di tengah-tengah, yaitu menjamin masa tahanan itu sesuai dengan AG yang memang masih anak di bawah umur, tapi juga tidak melupakan prinsip kehati-hatian. Karena memang sekali lagi kasus ini menjadi sorotan publik. Oke, sepakat bahwa penegakan hukum kan tidak boleh dengan cara ditegakkan dengan melanggar hukum ya Mbak. Maka ketentuan masing-masing dari hak asasi dan juga hak hukum dari masing-masing pihak harus diutamakan. Maka hakim tadi akan menggelar sidang ini dengan mendengarkan kepentingan dan juga saran dari kedua belah pihak.
Nah, maka dalam hal ini ada hukum acara yang tidak bisa Soal ditabrak kesiapan kan misalnya, itu berarti? juga konsekuensi logis yuridis dari suatu perkara, apalagi kalau kita lihat ini sebentar lagi mau Idul Fitri begitu kan. Jadi banyak agenda juga di PN yang misalnya juga harus dilaksanakan sesegera mungkin agar juga menimbulkan kepastian hukum, maka ini akan disampaikan dari awal. Tapi hakim juga saya yakin dan percaya profesional dalam menjalankan perkara-perkara semacam ini, karena mereka juga tentunya sudah tahu begitu ya load kerjanya, bahkan ini kan sudah ditunjuk hakimnya kan hakim tunggal ya, bukan kalau biasa dalam hukum acara yang lain kasus-kasus tindak pidana umum, peradilan pidana biasa dengan hukum acara biasa itu kan lebih dari satu orang, yang ganjil tiga misalnya kan, itu pun kadang kalau ada yang berhalangan pasti digantikan oleh katakanlah hakim yang lain. Jadi secara teknis saya rasa ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya selaku penyelenggara persidangannya AG, dan ini komunikasi dibuka seluas mungkin kepada para pihak agar tidak tercederainya fair trial tadi. Dan saya yakin dan percaya karena ini juga atensi publiknya tinggi, maka sangat berhati-hati dalam konteks tadi. Cuman kita kan perlu mengingatkan bahwa ini bukan kecepatannya yang kita utamakan, tapi kita melupakan tadi kehati-hatiannya, kemudian juga prinsip profesionalitas dalam hal menuangkan putusannya tadi. Karena ya alasan dari kuasa hukum kan pasti ini karena tekanan publik nanti. Nah, sehingga seakan-akan putusan yang dihasilkan nanti tidak mencerminkan rasa keadilan. Nah, ini yang Oke, kita menarik sekali perlu ya untuk Pak Heri. Kita ingatkan, masih akan membahas lebih karena lanjut mengenai hal bagaimanapun ini. bahwa Kita penegakan ingin hukum itu harus menghindari dilakukan. disepelekannya begitu ya prinsip kehati-hatian di pengadilan mengenai kasus AG ini. Tapi kita akan mengajak Anda untuk bergabung terlebih dahulu pemirsa dengan jurnalis MGN dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sudah ada Arbida di sana. Arbida, apakah terdakwa AG sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Dan pukul berapa kiranya sidang akan dimulai hari ini? Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Terkait dengan sidang lanjutan dari terdakwa AG, memang jika sesuai dengan jadwal yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat, artinya pada hari ini sekitar jam 9.14 dipastikan sidang sudah dimulai, begitu jika sesuai dengan jadwal pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun terkait dengan kehadiran dari terdakwa AG ini memang sesuai dengan konfirmasi dari pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto yang sudah mengonfirmasi pagi ini bahwa terdakwa AG akan hadir. Memang tadi terlihat terdakwa AG sudah hadir di PN Jakarta Selatan ini pada pukul 8.45 dengan setelan tertutup begitu, yaitu dengan jaket berwarna putih dan didampingi juga dengan pihak terkait. Salah satunya adalah dari LPKS dan juga dari Balai Permasyarakatan atau Bapas. Kemudian juga terkait dengan hari ini Maria, agenda hari ini memang terkait dengan putusan sela atau eksepsi atau nota keberatan yang dilayangkan oleh terdakwa AG pada 31 Maret 2023 lalu. Adapun sidang lanjutan hari ini itu bersifat tertutup, namun untuk pembacaan putusan nanti akan bersifat terbuka. Dan juga sidang hari ini Maria dan juga pemirsa nantinya akan dipimpin langsung oleh hakim tunggal yaitu Sri Wahyuni Batubara. Adapun pemirsa, proses sidang pada hari ini memang dilakukan lebih cepat oleh pengadilan mengingat persidangan juga diharapkan selesai sebelum masa tahanan dari terdakwa AG ini berakhir, di mana masa tahanan AG ini akan berakhir pada 17 April 2023. Itu artinya putusan sidang AG ini terkait penganiayaan oleh David Ozora ini, maksud saya penganiayaan kepada David Ozora ini akan digelar sebelum Idul Fitri 2023. Dan juga mengingat pelaku AG adalah pelaku anak begitu Maria dan juga pemirsa, dengan masa penahanan terbatas yaitu sekitar 25 hari di LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan di mana artinya penyelesaian atau perkara ini harus diputuskan 10 hari sebelum tahanan habis. Dan sebelum sidang ini dilakukan, Maria dan juga pemirsa, sebelumnya terdakwa AG ini sudah melakukan sidang, yaitu pada sidang pertamanya pada 29 Maret 2023, yaitu pembacaan surat dakwaan, di mana sidang tersebut adalah lanjutan dari setelah proses diversi kepada keluarga David gagal. Keluarga David Ozora ini juga sebelumnya menolak musyawarah diversi, yang artinya keluarga David Ozora ini menolak untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan atau di luar peradilan perkara. Dan
Adapun untuk dakwaan Maria dan juga pemirsa, terdakwa AG ini didakwa dengan pasal penganiayaan berat terhadap kasus penganiayaan David Ozora. Dakwaan itu yaitu didakwa oleh pasal 355 ayat 1 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua primer pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 56 kedua KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 kedua KUHP. Kemudian AG juga didakwa oleh pasal 76C jungto pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak. Maria. Wida, terima kasih untuk informasi Anda terkait dengan persiapan putusan setelah hari ini. Kita akan kembali membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, yaitu Pak Heri yang masih tersambung melalui Zoom. Pak Heri, sebenarnya apa sih yang terjadi Pak kalau memang melewati masa tahanan 25 hari? Apa yang membedakan? Memang AG ini masih di bawah umur ya. Tapi apakah anak di bawah umur ini masa penahanannya tidak bisa diperpanjang begitu? Seperti masa penahanan biasanya? Tentang sistem peradilan pidana anak, Pak, ya. Undang-Undang 11 tahun 2012, maka kita akan mengikuti ketentuan hukum acaranya di sana. Dan bagi konteks bahwa ada orang yang ditahan, berarti kan ada yang dirampas kemerdekaannya. Itu biasanya ada kepentingan hukum dalam proses pembuktian yang membutuhkan kehadirannya, maka dia perlu ditahan. Gitu kan. Nah, kalau ternyata batas masa penahanannya sudah habis, maka ada konsekuensi yuridisnya. Kalau tidak diproses atau tidak ada tindak lanjutnya, maka orang ini harusnya dibebaskan. Maka ini kan jadi satu hal yang menjadi pertimbangan hukum bagi orang yang menahan ya, maka dia punya kewajiban untuk kemudian memberikan status kepastian hukum terhadap perkara ini seperti apa. Apakah dilanjutkan, apakah kemudian prosesnya nanti akan ke tahap yang mana. Nah, ini kan menurut saya satu hal yang sangat fair ya, dalam konteks kita ingin menghidupkan atau menegakkan yang namanya fair trial, maka hal ini juga perlu diperhatikan. Sehingga ini menjadi concern juga, satu isu yang menjadi concern bagi mereka yang menahan tadi. Kalau ini sudah di pengadilan, maka ini adalah kewajiban dari pengadilan. Sehingga proses sidang tadi dia lebih cepat dan menggunakan hukum acara yang lebih khusus sifatnya. Sifatnya adalah lex specialis begitu ya, karena dari hukum acaranya saya sudah berbeda dengan hukum acara pidana biasa, baik dari tadi kita sebutkan hakimnya yang sifatnya tunggal gitu kan. Pak Heri, Kemudian bukankah juga, masa penahanan bisa diperpanjang? ya tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini ada hukum acara yang berbeda Mbak, karena ini Oke. statusnya anak ya. Anak yang Baik. lebih ditekankan di sana. Jadi kalau dia anak, maka pendekatannya, treatmentnya juga berbeda. Nah, tadi kan saya katakan ini kan pasti ada tekanan psikologis bagi si anak ya. Kita nggak bisa menyamakan antara tahanan anak dengan tahanan yang sudah dewasa. Secara psikologis pasti berbeda. Nah, ini agar ini manusiawi, agar ini lebih dekat pada kepentingan hukum bagi si anak juga, kepentingan terbaik anak, maka itu yang dilakukan dalam kasus ini begitu ya. Baik, kemudian juga kalau kita soroti di awal-awal persidangan ini sempat juga ada penggantian hakim ya Pak Heri. Bagaimana evaluasi Anda terkait penggantian hakim ini? Apakah ada kemungkinan ini mempertimbangkan gender? Ya, kebetulan ya Mbak ya, ini kebetulan yang pas banget dengan apa yang Mbak sampaikan, bahwa kebetulan mohon maaf, dari laki-laki, seorang bapak ke seorang ibu. Bisa jadi hal itu karena kita nggak bisa, ini kan faktor non teknis yang tidak terblow up ke media ya, tidak disampaikan secara terang benderang dan menjadi satu pakem yang ini jadi hak prerogatif dari pengadilan, khususnya ketua pengadilan negeri setempat yang menyidangkan perkara tersebut untuk menentukan siapa hakim yang punya kualifikasi dan juga yang berkompeten dalam hal ini dan bisa ditempatkan di situ. Nah, mungkin juga salah satu poinnya tadi adalah karena perempuan mungkin lebih nyaman bicaranya ke perempuan, biasanya begitu ya, lebih curhatnya ke perempuan, menyampaikan sebenarnya lebih perempuan, mungkin pendekatannya lebih nyaman, lebih keibuan, karena tadi anak ini adalah seorang anak dan dia juga seorang perempuan gitu ya. Walaupun saya nggak mengatakan ini bias gender, tapi demi kepentingan penegakan hukumnya, saya rasa hukum pun tidak melihat ini secara personal gitu ya, tapi lebih kepada demi kepentingan hukum agar proses penggalian keterangan bagi si terdakwa ini dapat berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.
agar terbongkar apa yang selama ini tidak tersampaikan dan tidak diketahui oleh publik dan tidak diketahui oleh penegak hukum, itu bisa dibuka seterang-terangnya dan dapat mengungkap kebenaran material di persidangan ini. Itu harapannya saya rasa. Baik, Pak Heri, selain dengan masa penahanan 25 hari, adakah hal-hal lain begitu yang patut diperhatikan oleh kami dan juga masyarakat agar tidak hanya melihat hal ini secara emosi sesaat saja ya, karena kan memang kasus ini membuat emosi orang yang melihatnya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa pelaku ini masih di bawah umur, kemudian juga ada pihak lain yang terlibat. Nah, apa menurut Anda hal-hal yang sesuai dengan aturan hukum anak di bawah umur yang harus diketahui oleh masyarakat terkait kasus ini? Yang pertama tentunya adalah pendekatan undang-undangnya ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan tadi kalaupun dia dikenakan pasal berlapis, itu kan tadi menggunakan KUHP yang ada pasal 56-nya. Kalau saya tidak salah, pasal 56 KUHP itu menyiratkan terkait dengan pembantuan. Nah, biasanya pembantuan ini bukan termaksud untuk mendukung proses hukum atau cara berhukumnya dari si terdakwa ya, tapi pembantuan ini biasanya orang yang levelnya dalam suatu tindak pidana perannya tidak begitu besar. Nah, misalnya dia menyiapkan fasilitas, sarana prasarana, atau ada pembantuan pada saat kejadian atau sebelum kejadian dilakukan. Nah, itu kan yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan pidananya. Maka tadi benar bahwa kita tidak perlu emosional, bahwa kita serahkan hal ini kepada aparat penegak hukum, toh proses hukumnya sudah berjalan, kita sambil memantau, tapi kita berikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks ini sudah disidang oleh pengadilan, agar pengadilan ini bisa berjalan sesuai dengan mana mestinya. Karena kasusnya sudah terlanjur viral, juga sudah memberikan efek yang luar biasa bagi dampaknya secara sosial bagi masyarakat begitu ya. Karena memang apa yang dilakukan ketika kita nonton bersama itu adalah satu hal yang ya sangat disayangkan ya, apalagi usia anak ini masih sangat belia begitu, tapi ada hal yang kemudian bisa dilakukan dalam konteks kekejaman itu di depan matanya dan dia diam saja kan. Ini kan sebuah hal yang ya perlu jadi concern bersama. Jadi kasus macam ini menurut saya juga mungkin ada fenomena gunung es juga untuk perkara-perkara di Indonesia ya, tidak hanya di kasus AG. Nah, ini harus jadi concern bersama, bukan tugasnya katakanlah KPAI saja, tapi secara moralitas masyarakat kita punya tanggung jawab. Baik, jadi jangan hanya fokus pada penindakannya ya, tapi bagaimana pencegahannya begitu agar tidak ada anak-anak di bawah umur yang terlibat kasus kekerasan seperti ini lagi. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Heri Firmansyah sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia.